Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas ya topik terakhir di kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Java Collection Framework. Nah, Java Collection Framework ini merupakan salah satu fitur di Java yang memungkinkan kita untuk menggunakan beberapa jenis struktur data. Nah, struktur data sendiri adalah cara kita menyimpan data. Selama ini mungkin kita hanya menggunakan struktur data array ya, yang mana punya keterbatasan. Oke, namun di video ini kita tidak membahas banyak struktur data atau collection Java gitu ya. Kita hanya membahas dua jenis Java collection. Yang pertama adalah array list dan yang kedua adalah hash map. Kita mulai dengan yang pertama terlebih dahulu ya. Kita akan mulai dengan array list. Nah, saya akan coba mulai dengan masalah yang muncul kalau kita menggunakan array biasa. Kalau teman-teman tahu, array itu panjangnya fix ya. Sekali kita sudah tentukan ukurannya, misalkan di sini saya punya sebuah array namanya names dan ukurnya 3, maka selamanya ukuran dari array names ini adalah 3. Sehingga ketika suatu saat kita ingin menambah eh, data baru, ya misalkan data yang keempat, maka itu tidak mungkin ya. Alternatifnya kita harus mengcopy semua data yang ada di array names ini, buat array baru yang lebih besar, kemudian baru tambahkan data yang mau kita masukkan tadi. Dan itu tentu bukan cara yang efisien ya. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan namanya array list. Jadi array list ini merupakan struktur data yang mirip kayak array, tapi ukurannya dinamis. Ya, tapi ukurannya dinamis. Nah, di sini keuntungan dari menggunakan array list. Jadi dia adalah struktur data berbasis list ya. List itu adalah apa namanya, superclass dari array list ya. Intinya mirip kayak array tapi ukurannya dinamis gitu ya. Menyimpan datanya secara berurutan ya, sama kayak array. Terus memiliki indeks. Nah, yang berbeda adalah ukurannya. Ukurannya dinamis. Nah, contohnya di sini kita perlihatkan bahwa untuk bisa menggunakan Java collection yang arraylist ini, kita harus mengimport java.util.arraylist terlebih dahulu. Jadi ini prasyarat mutlak kalau kita ingin menggunakan Java collection arraylist. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah arraylist ya, dengan nama fruit. Kemudian di sini saya membuatkan objek dari arraylistnya. Nah, yang berbeda dengan array adalah ada kurung siku gini ya, ada kurung siku, kemudian dalamnya string. Nah, kurung siku dalamnya string ini melambangkan bahwa array list ini menerima elemen berupa string, ya. Dan elemen yang disimpan di dalam array listnya adalah objek ya, teman-teman. Kalau di array kita bisa menyimpan data primitif, misalkan integer ya, apalagi double, boolean, itu data primitif. Tapi kalau di array list kita harus menyimpan dalam bentuk objek. Nah, nanti kalau tipenya integer, kita harus menggunakan namanya class wrapper ya. Jadi bukan int, melainkan integer dengan capital I, bukan double huruf kecil semua, tapi double dengan huruf D yang besar, bukan boolean dengan huruf B kecil, tapi boolean dengan huruf B besar ya, dan seterusnya. Ini kita akan contohkan. Nah, ini contoh dari release yang tipenya string ya. Jadi elemen yang disimpan ke dalam array fruits ini adalah string. Nah, kelebihan lain dari array list, kita sudah diberikan beberapa method ya yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dari objek array list ini ya. Ada method add yang kita gunakan untuk menambahkan data, ada get untuk mengambil data, ada set, ada remove, ada size untuk mendapatkan ukuran data ya. Kalau di array kita menggunakan length, tapi kalau di array list kita menggunakan size untuk mendapatkan ukuran data yang sedang tersimpan di array list tersebut ya. Terus contents itu untuk meriksa apakah data yang kita mau cek itu tersimpan di array list atau tidak. Kemudian di sini uh, cara untuk mengiterasi atau mengunjungi setiap elemen di array, kita bisa menggunakan enhance
for loop ya, kalau teman-teman ingat ini adalah varian dari for loop, di mana kita tinggal tentukan saja variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan si elemennya, yang mana tipenya harus sama dengan tipe data dari elemen yang disimpan. Kemudian titik 2 diikuti dengan nama collection-nya, dalam hal ini nama dari objek release-nya. Ya. Nah, contohnya di sini kita punya release tipenya string, namanya students, kemudian ini adalah objek release-nya. Kemudian kita ingin menambahkan data baru. Nah, contohnya di sini kita mau nambahin data yang namanya Alice ini ya, atau Alice ya, Alice. Nah, ini kita tambahkan dengan menggunakan method add tadi. Jadi students ini adalah objek dari release yang di atas. Kemudian .add ini adalah method yang digunakan untuk menambahkan data. Sementara yang di dalam kurung ini, ya ini adalah data yang mau ditambahkan. Ya, karena datanya berupa string, maka yang di dalam add ini juga berupa string. Kemudian data kedua Bob, data ketiga Charlie, gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengiterasi atau mengunjungi setiap elemen yang ada di ArrayList ini, kita bisa gunakan tadi enhance for ini ya. Dengan cara menyiapkan sebuah variabel yang tipe datanya sama dengan tipe data elemen yang ingin dicek gitu ya. Kemudian titik 2, nama objek dari collection-nya atau nama objek dari ArrayList-nya. Dalam contoh kita namanya adalah students. Kemudian di sini kita akan contohnya kita hanya mau nampilkan setiap data dari release student ini, ya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk yang enhance for data type-nya harus sama dengan elemen dari release. Jadi collection merupakan nama dari objek release-nya. Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, kita coba demo dulu ya. Saya pakai pakai BlueG. Misalkan saya mau buat sebuah objek. Saya mau buat sebuah kelas, misalkan dari student. Main aja ya. Terus kelas. Nah, di sini kita akan coba nambahin satu method main class ya, public static void main string ya. Kemudian kurung. Oke. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan selain dari tipe data string. Jadi misalkan kita mau menyiapkan sebuah objek release yang bisa menampung data integer gitu ya. Misalkan nilai. Nah, di sini saya harus siapkan dulu ya nama objeknya, misalkan nilai ya. Kemudian nanti saya akan coba lengkapi tipe datanya, new release gitu ya. Nah, ini kan format kalau kita mau buat sebuah objek ya, kalau teman-teman lihat kembali. Nah, bedanya release ini kita harus tentukan tipe data dari elemen yang disimpan. Nah, untuk menentukan tipe datanya itu kita menggunakan tadi ya fungsi generik namanya seperti ini, yang mana kita harus isikan tipe datanya di sini. Jadi kalau tadi string, kita isi string, tapi karena ini adalah berupa bilangan integer, kita harus gunakan tipe data integer. Nah, kita tidak bisa menggunakan int ya karena si ArrayList ini menerima data berupa objek ya. Jadi yang disimpan itu objek, bukan data primitif ya, bukan data primitif. Jadi kalau lihat kembali beda data primitif dengan objek, teman-teman harusnya sudah tahu ya. Jadi kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan awal. Nah, data primitif tidak digunakan. Lantas gimana caranya? Kita menggunakan namanya class wrapper. Jadi int itu class wrapper-nya adalah integer. Jadi ini class wrapper-nya. Nah, kita nggak bisa langsung menggunakan release ini ya, secara langsung karena dia tidak dikenali di kelas ini. Jadi kalau kita coba compile, ya dia akan error. Errornya apa? Errornya di sini disebutkan tidak dikenali release-nya. Maka kita harus apa? Kita harus import ya. Jadi kita harus import java.util.release. Nah, sekarang kalau kita compile aman. Nah, sekarang
kalau saya coba tambahkan apa namanya data baru, mirip kayak yang tadi di student ya. Jadi kita harus panggil dengan nama objeknya, objek release-nya, nilai, kemudian panggil method add, misalkan 10. Nah, berarti kita akan menempatkan 10 di indeks pertama gitu ya. Secara berurutan nanti misalkan nilai dot add 9, maka ini ditempatkan di indeks berikutnya. Sehingga kalau kita mau coba print gitu ya, ada berapa elemen yang sedang tersimpan di release nilai ini, kita bisa gunakan method size teman-teman. Jadi tinggal kita coba panggilnya system.out.println gitu ya. Terus nilai dot size ya. Nilai dot size. Nah, ini method seperti ini. Kalau kita compile aman, nggak ada error. Nah, kita coba run dengan cara kalau di BlueG klik kanan, panggil method main-nya. Oke. Nah, akan muncul dua. Jadi ada dua elemen yang sedang disimpan di sini ya. Nah, kalau kita mau nambah lagi data baru ya, misalkan nilai add apa namanya 8, maka otomatis dia akan mengupdate ya, nilai size-nya itu bukan lagi 2 tapi 3 gitu ya. Compile, kemudian kita coba run. Oke. Oops. Nah, ini tadi 2 sekarang menjadi 3 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke slide. Kita coba lihat method lainnya tadi ya. Kalau kita lihat ke sini, get misalkan. Nah, get itu kita harus panggil, tapi harus disertakan juga indeksnya ya. Indeksnya. Jadi contohnya di sini kita akan coba buka. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lengkapnya seperti apa, kita bisa buka di dokumentasinya ya. Jadi di sini saya coba buka Java dokumentasi, documentation. Sorry, Java collection. Nah, Java collection. Nah, kita akan cari yang release ya. Kita mau tahu cara manggil methodenya seperti apa. Jadi tadi yang sudah kita panggil yang add ya, sekarang kita mau dapatin yang get. Nah, di get di sini kita harus masukkan indeks yang mau dipanggil gitu ya. Maka dia akan mengembalikan elemen yang tersimpan di indeks yang kita masukkan ini. Jadi kalau saya mau menampilkan indeks kedua, ketikkan indeks kedua itu 8 ya, yang ini. Karena ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Berarti saya akan panggil lewat method get, kemudian 2. Maka harusnya yang muncul adalah 8. Ya. Kelebihan, compile. Sekarang kita jalankan. Nah, munculnya 8 ya. 8. Oke. Ini kita coba kontrol ke terminal ya. Ups. Nah, kontrol K untuk apa namanya, komen K untuk menghapus historinya ya. Baik, kemudian kalau kita kembali ke dokumentasinya, ada lagi yang namanya tadi set. Ya, misalnya set. Nah, ini set itu untuk mengganti ya, mengganti nilai elemen di indeks tertentu. Jadi kalau kita set indeks misalkan kedua menjadi 10, maka kalau kita cek lagi nanti dia akan berubah nilainya. Jadi contohnya ini, sekarang kalau kita system.add
out.println sebelum diganti, ya, nilainya kita mau cetak. Jadi ini nilai sebelumnya diganti. Kemudian kita akan ganti ya dengan menggunakan method set nilai dot set, indeksnya adalah 2, nilai yang barunya adalah misalkan 80 misalnya, ya. Nah, seperti ini. Maka kita mau print lagi 2 baris yang di atas ini. Kemudian kita akan ganti menjadi setelah diganti. Nah, seperti ini, compile, gitu ya. Nah, sebelum diganti, setelah diganti, gitu ya, method set. Nah, kemudian ada method apa namanya, size tadi udah ya, remove. Kalau remove itu untuk menghapus data, ya, menghapus data. Jadi kalau kita ke dokumentasinya, di sini ada remove. Nah, yang ini kita akan tempatkan atau kita harus masukkan ya indeks ke berapa yang akan di remove, ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, kalau ini saya hapus ya, misalkan saya hapus, terus saya mau remove yang terakhir ya, berarti sebentar, kita akan, nah ini sebelum di remove kita mau lihat dulu ya, kita mau dapatkan ukurannya ya, size. Nanti kita remove di sini ya, kita remove dengan panggil nilai remove indeks kedua ya. Kemudian kita mau lihat kembali ukuran yang ini. Oke, kita akan compile, aman, nggak ada error. Kita akan coba jalankan. Oke, ya. Sebelum di remove, setelah di remove, ya, jadinya berkurang 1 ya, berkurang 1. Nah, itu metode-metode yang ada di release ya. Ini yang sering digunakan, walaupun sebenarnya kalau kita baca dokumentasi ada banyak sekali method yang bisa kita pakai ya. Bahkan kita bisa mengconvert release menjadi array. Nah, ini ada method namanya toArray ya. Ada banyak method. Baik, itu release ya. Jadi kelebihan utamanya sebenarnya adalah dia dinamis ya teman-teman. Jadi ukurannya bisa berubah sesuai dengan data yang kita masukkan. Kemudian kita masuk ke contoh collection yang kedua, yaitu adalah hash map. Nah, kalau di release ataupun di array, indeksnya itu berupa bilangan gitu ya, 0, 1, 2, dan 3. Ada kalanya kita ingin menjadikan indeks itu selain bilangan, ya, berupa misalkan string gitu ya. Nah, release tidak bisa menggunakan indeks yang berupa non-bilangan. Alternatifnya adalah hash map. Jadi hash map ini merupakan struktur data yang mana dia menyimpan pasangan key sama value. Key itu adalah indeksnya, tapi dia bukan berupa bilangan, melainkan berupa string gitu ya. Dan value itu data yang disimpan. Value itu data yang disimpan. Nah, contohnya di sini saya punya sebuah hash map, misalkan scores. Di sini kalau teman-teman lihat pasangannya itu adalah string dan integer ya, string dan integer. Walaupun nanti kita bisa ganti ya, nggak cuman integer gitu, bisa double, bisa string juga untuk value-nya. Nah, kemudian method-method yang tersedia itu ada put ya, ada get, ada remove, ada contains key untuk ngecek key-nya, ada key set, ada value. Key set itu untuk mengambil semua key untuk mendapatkan daftar dari key yang dimiliki oleh si hashmap ini. Value itu untuk mendapatkan semua value yang dimiliki oleh si hashmap ini. Nanti kita akan coba satu persatu ya. Nah, ini contohnya dulu, kita lihat cara baca cara baca kodenya. Jadi saya punya sebuah kelas namanya main, di dalamnya ada sebuah method main juga. Di dalamnya kita ingin membuat sebuah hash map ya. Ini hash map. Terlebih dahulu kita harus import dulu ya tadi ya. Harus import dulu.
hashmapnya sama kayak yang tadi dari paket java.util. Kalau tadi release, yang ini hashmap. Kemudian ini adalah nama objeknya, ya, scores. Kemudian new hashmap kurung siku, kemudian kurung kurung biasa, gitu ya. Sama seperti tadi ketika kita membuat array list. Yang membedakan di sini adalah kalau di array list hanya cukup satu tipe data saja, sementara kalau di hashmap harus dua, pasangan antara key sama value-nya, ya. Nah, contohnya di sini saya mau nambahin satu pasangan data, Alice sama nilainya. Misalkan si Alice ini nilainya 90, ya. Kemudian data yang kedua, si Bob nilainya 85. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan nilainya, kita menggunakan sama metodenya namanya get. Hanya saja yang kita masukkan sebagai parameter itu bukan indeks, melainkan si key-nya, ya. Key-nya di sini misalkan kalau Alice berarti saya mau mendapatkan nilainya si Alice. Kalau Bob berarti saya mau dapetin nilainya si Bob, gitu ya. Nah, itu cara kita mendapatkan dan juga menambahkan data di hashmap. Untuk mengiterasinya sama seperti di release ya, tadi kita belum demokan ya yang enhance for-nya. Kita menggunakan enhance for sama tipe datanya, cuma yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang diletakkan di sini itu adalah apa namanya, tipe data dari key-nya, ya, tipe data dari key-nya. Jadi kalau tadi key-nya tipenya string, maka kita letakkan string di sini, ya. Kemudian di sini kita bukan menggunakan si objek apa namanya, bukan menggunakan si objek dari hashmap-nya, tapi kita gunakan si key set-nya. Key set itu adalah nama-nama key-nya, ya. Jadi dia berupa mirip kayak array yang isinya adalah nama-nama dari key si hashmap tersebut. Jadi nanti kita bisa iterasi, kemudian setiap iterasinya kita bisa cetak ya nama dari key-nya, kemudian value-nya apa, ya. Seperti itu. Perbedaannya di sini ya, teman-teman. Kalau di ArrayList cukup dengan menggunakan nama objek ArrayList-nya, sementara kalau di hashmap kita harus sertakan itu adalah nama dari bukan nama ya, list dari si key-nya ya, list dari si key-nya. Oke. Nah, kita coba demo ya, kita demo sambil tadi kita coba lengkapi dulu yang ini. Kalau kita mau memperlihatkan semua data gitu ya, pakai enhance for, ini saya hapus. Jadi kita pakai for aja, kemudian kita akan iterasi setiap elemen dari array nilai ini. Jadi karena dia berupa integer, ya, maka si datanya itu integer. Nah, di sini tapi kita nggak perlu menggunakan integer yang besar ya, cukup menggunakan int yang biasa. Misalkan nilai, terus titik 2, n aja ya. Terus nama objeknya adalah nilai, ya. Kemudian kita akan print, ya, system.out.println n. Nah, kita compile, kita jalankan. Oke. Nah, di sini coba mana deh, hilang. Nah, ini. Oke. Jadi muncul 1098. Jadi kalau saya bersihkan, saya bersihkan, saya jalankan lagi. Nah, muncul ya 1098. Nah, kalau kita mau ganti ini menjadi hashmap, teman-teman, tinggal kita perbaiki di sini. Hashmap, ya. Kemudian ini kita ganti dengan hashmap. Hashmap. Ini kita ganti pasangannya adalah, misalkan tadi key-nya string, ya. Kemudian value-nya adalah integer, ya. Value-nya adalah integer. Ini juga sama. Tadi kita
lupa ya nambahin release-nya. Kemudian hashmap. Nah, sekarang untuk bisa menambahkan data, kita tidak menggunakan perintah add, tapi kita menggunakan perintah put, ya, put. Nah, put, put. Nah, perbedaannya kita harus tentukan dulu key-nya siapa. Misalkan tadi ya, Budi nilainya 10 atau 100 deh, 100. Susi nilainya 90, ya. Misalkan Tony Tomo gitu ya, nilainya adalah 80. Nah, kemudian kalau kita mau mencetak ya semua data yang di hashmap ini, kita ada dua pendekatan. Pertama, kita mau cetak melalui apa namanya, melalui key-nya ya. Jadi kita akan tampilkan key-nya, kemudian nanti dari key itu kita dapatkan z value-nya. Nah, karena key-nya itu berupa string teman-teman, jadi di sini kita akan ganti string, misalkan nama. Nah, nama ini merupakan key. Untuk mendapatkan daftar namanya, kita harus memanggil method tadi ya, dot key set. Jadi method dot key set nih dia akan mengambil seluruh key yang ada di nilai. Nah, seluruh key itu apa aja? Budi, Susi, Tomo. Dan dimasukkan ke dalam sebuah struktur data list. Nanti dia iterasi mulai dari yang paling atas, di Budi, Susi, dan Tomo. Jadi kalau kita mau print nama key-nya doang, tinggal ganti aja nih jadi nama gitu ya. Sehingga kalau kita compile, kita jalankan, ya, nanti akan muncul Budi, Tomo, dan Susi gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau buat pasangan key dan apa namanya, menampilkan pasangan key dan juga value-nya, kita bisa gunakan ya, misalkan ini ya. Nah, kita coba concat dengan spasi ya. Ini untuk dapatin namanya udah. Sekarang kita mau dapatin nilai dari si nama ini, value-nya. Kita bisa pakai method yang namanya tadi adalah get, teman-teman. Nah, dari nilai, terus kita panggil get. Nah, sekarang si index get-nya itu sama dengan nilai nama yang sedang dikunjungi saat apa namanya, loop-nya berjalan gitu ya. Jadi mulai dari Budi, Susi, dan Tomo. Nah, sehingga nanti ketika Budi dikunjungi, maka yang dicetak adalah Budi spasi 100. Terus lanjut ke Susi, maka yang muncul adalah Susi spasi 90. Kemudian Tomo, yang dicetak adalah Tomo spasi 80 ya, seperti itu. Nah, ini kalau saya compile, saya jalankan lagi, maka munculnya seperti ini, gitu ya. Itu method yang ada di hashmap. Nah, selain method get dan add tadi ya teman-teman, ada method remove sama ya. Kemudian nah ini content key, kita mau ngecek ada nggak sih, misalkan kita mau ngecek ada nggak sih key yang namanya Sari misalkan. Jadi saya mau cek ya, system.out.println. Terus saya mau cek ya nilai nama si hashmap-nya, nama methodnya tadi adalah contents key ya, contents key. Berarti kita coba pindahin contents key. Nah, yang mau dicek kalau misalkan Sari, ada nggak sih Sari di key hashmap kita gitu ya. Nah, kalau ada dia akan menampilkan true. Kalau enggak, dia akan menampilkan false. Ya, jadi kalau saya kembali ke sini, jalankan. Nah, false ya, nggak ada, Sari nggak ada di sini. Tapi kalau saya ganti jadi Tomo, ya,
compile, jalanin lagi. Nah, jadi ada true ya. Jadi ini yang kita jalankan yang terakhir, ini yang sebelumnya ya. Nah, selebihnya nanti kita bisa baca di dokumentasinya ya, teman-teman. Sama seperti apa? Sama seperti eh, release yang tadi, kita bisa cek di Java class library. Kemudian kita bisa cek di bagian java.util.collection, java.util mana? Java. Atau iya, kerja hash map. Nah, ini. Nah, kita lihat method-methodnya itu ada tadi ya, ada get ya, kemudian ada put yang kedua kita coba, kemudian ada remove, ada size ya kalau mau dapetin ukurannya, kemudian ada keyset tadi yang kita udah pakai untuk dapatin uh, list dari key-nya ya, list dari key-nya. Kemudian ada lagi misalkan nih is empty untuk ngecek apakah si hash map-nya itu kosong apa enggak. Nah, itu mungkin yang sering kita gunakan sama yang ini nih, clear ya, untuk menghapus semua data ya. Kemudian kalau kita kembali ke slide, ini perbedaan antara release dan hashmap ya. Kita menggunakan release ketika kita ingin menyimpan data secara berurutan dan kita mengaksesnya dengan menggunakan indeks ya, bilangan 0 sampai dengan uh, data terakhir ya yang disimpan di release tersebut. Kemudian kalau kita menggunakan hashmap, kalau kita ingin menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value ya. Jadi itu perbedaan utama antara dua jenis collection ini. Nah, di luar kedua jenis collection ini teman-teman ada banyak lagi ya jenis-jenis struktur data yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajari secara mandiri atau mungkin di kuliah-kuliah berikutnya. Baik, saya rasa cukup ya untuk materi ini. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan diujikan di semester ini. Eh, Silahkan dikerjakan worksheet-nya, silahkan dikerjakan quiz review dan juga finger exercise-nya. Karena itu sebagian besar pertanyaan-pertanyaan akan mirip dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian akhir nanti. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.